Jangan salah untuk menyebutnya minggu sengsara. Makanya kalau di Indonesia kita selalu menyebutnya memasuki masa sengsara. Padahal 1 minggu masa sengsara Yesus. Tapi sebelumnya ini adalah disebut masa Prapaskah. Jadi supaya kita clear bahwa minggu 40 hari ini adalah minggu masa Prapaskah, bukan masa sengsara. Nanti di minggu terakhir ketika Yesus memasuki Yerusalem dan kemudian dia akan disalibkan, itulah minggu-minggu yang disebut dengan masa sengsara. Jadi supaya menjadi clear bagi kita, ada minggu masa sengsara. Pertama saya mengucapkan turut berduka cita meskipun mungkin Opa tidak ada di sini. Keluarga Opa Stania Pesi, Pesi yang mengalami kedukaan hari ini atas meninggalnya anak yang kekasih, anak yang paling kecil, yaitu Revi Bernhard Stania Pesi dalam usia 42 tahun yang meninggal pada hari kemarin, hari Minggu ya, di Indonesia hari Minggu jam 7 pagi. Atas nama pribadi dan keluarga, bahkan juga kita atas nama jemaat Tuhan turut berduka atas meninggalnya anak yang dikasihi Tuhan. Dan yang berikut saya kira kita menyambut, pada hari ini juga kita menyambut keluarga Bapak Bona dan Ibu atas ketetapan hati untuk boleh bersama-sama ikut ambil bagian dalam pelayanan sebagai anggota aktif dalam Jemaat Immanuel Indonesian Presbyterian Church. Bapak Bona Silalahi Pintu Batu, benar begitu menyebutnya ya. Oke. Dari Ibu Francisca. Yesus memberkati kita. Dan saudara, sebelum saya meneruskan khotbah ini, di tangan Bapak Ibu ada 2 lembar ini. Kami kemarin bersama-sama dengan Pendeta Kerry melayani bersama dalam ibadah Rabu Abu, ini masih ada anunya. Dan sangat menarik karena 40 hari masa Prapaskah ini dilewati hari per hari dengan sebuah 40 Irish for Keeping a Holiday. Saya mencoba membaca ini dan dalam ibadah radio pada informasi radio pada beberapa waktu yang lalu tentang Rabu Abu, hal ini sudah disampaikan. Dimulai dengan hari Rabu Abu itu the first pray for your enemies misalnya. Day 2 walk careful by our basket. Jadi setiap hari kita boleh mengecek ini. Karena apa? Karena masa 40 hari ini, nanti saya juga dalam firman khotbah hari ini juga, bagaimana selama 40 hari ini adalah masa pertobatan kita, masa kita betul-betul mengambil bagian yang dekat dengan Allah. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang kita alami? Bisa nggak kita mendoakan musuh kita misalnya? Atau yang paling sederhana misalnya membaca Mazmur 139 itu hari yang ke-13. Kemudian misalnya hari ke-17, hari itu forgive someone, kita mengampuni seseorang. Jadi cobalah lihat hari per hari. Ini sudah memasuki hari yang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sunday ya. Ya itu prepare for worship, journey to hope, faith, friendship. Jadi besok cobalah waktu 5 menit saja untuk tenang. 5 menit saja waktu untuk kita tenang. Bisa nggak kita 5 menit itu diam? Wah, ini Protestanisme ini kadang-kadang kalau disuruh diam susah gitu ya. 5 menit aja diam. Kemarin dalam ibadah TC itu kita diminta untuk hening. Wah, udah mulai waktu 1 menit pertama sudah masih bisa, masuk menit yang kedua mulai geser-geser itu menit berikutnya sudah hanya 5 menit. Kadang-kadang waktu untuk tenang. Itu bagian dari pengosongan diri kita. Nah saudara, silahkan 40 hari ini saudara ambil bagian dalam melihat apa-apa yang bisa menjadi renungan bagi saudara, apa yang kita lakukan. Ada juga hal-hal kreatif yang dibuat. Kalau kita senang dengan Facebook ya, orang Indonesia ini banget kan, Facebook kan, foto-foto ya kan. Nah foto-foto, jadi who am I? Kita mulai dengan Februari tanggal 13 itu, coba kita ambil satu foto apa yang menggambarkan tentang kita misalnya, ya kan?
atau tentang apa settle world, wonder, evil. Jadi kalau ada foto-foto yang mengekspresikan tentang itu, silakan saudara bisa ekspresikan. Mau dikirim lewat Facebook kah, mau dijadikan dokumen pribadi, silakan. Jadi ini hanyalah bagian dari bagaimana kita merefleksikan diri kita selama memasuki masa 40 hari dalam masa prapaskah ini. Ya, itu hal-hal yang bersifat informatif dalam pelayanan kita pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari Minggu pertama Prapaskah atau Minggu Prapaskah, seperti tadi saya sudah katakan bahwa minggu ini adalah masa mengenang akan peristiwa memasuki masa sengsara Tuhan. Jadi masa mengenang akan peristiwa-peristiwa memasuki masa sengsara Tuhan. Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa yang akan dilalui, tapi hari Minggu Prapaskah itu, minggu-minggu Prapaskah atau hari-hari menjelang masa Prapaskah atau menuju Paskah itu, inilah yang disebut dengan masa Prapaskah, di mana kita mengenang akan hal itu. Intinya cuma satu, yaitu masa pertobatan. Masa kita mengakui dosa kita. Pak Pendeta kan masa mengakui dosa kan nggak harus 40 hari masa Prapaskah, benar. Tetapi masa ini adalah masa di mana kita diminta untuk betul-betul mengakui, datang kepada Tuhan, dekat dan mengambil bagian yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai orang beriman untuk datang kepada Tuhan. Kita bertobat, kita mengakui akan dosa-dosa dan kesalahan kita, kita datang kepada Tuhan melalui masa-masa Prapaskah ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan kita pertama, minggu yang pertama ini adalah dari peristiwa Yesus di padang gurun. Ini menarik. Yesus mengalami pencobaan karena waktu orang mau bertobat, biasanya pencobaannya luar biasa. Dan Yesus pun waktu dia mau memasuki masa pelayanannya, dia dimulai dengan sebuah pencobaan yang luar biasa, yang saya katakan sebagai sekolah teologianya Tuhan Yesus di padang gurun itu. Dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Orang sering melupakan bagian ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Cerita ini selalu kita sering lihat sebagai satu cerita pencobaan Yesus, tapi bagian awal ini selalu terlewatkan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, ada apa peristiwa sungai Yordan? Dalam cerita pencobaan Yesus di padang gurun dia terlewatkan. Tetapi peristiwa ini dimulai dengan dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali, atau dikatakan kembali dari sungai Yordan. Ada peristiwa apa? Kita tahu semua bahwa peristiwa itu adalah peristiwa baptisan. Dan dalam peristiwa baptisan itu ada sebuah gema yang besar. Ada sebuah statement yang besar dari Allah yang dikatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ini bukan kata biasa bagi iblis. Ini bukan kata yang biasa bagi setan. Karena waktu dikatakan inilah anakku, kepadanya aku berkenan, maka itu menjadi sebuah persoalan besar bagi iblis. Karena ia tidak mau Yesus, atau dia tidak mau dunia ini diselamatkan melalui karya Kristus. Dia tidak mau manusia diselamatkan melalui karya Kristus. Karena kepadanya lah aku berkenan. Keselamatan itu terjadi melalui iman kepada Kristus, dalam iman percaya pada Tuhan. Maka pada saat itulah iblis tidak suka akan hal itu. Itulah sebabnya dikatakan ketika iblis tidak suka dengan peristiwa itu, dengan peristiwa sungai Yordan ini, dia katakan ada sumber utama yang harus dihancurkan. Siapa sumber utama itu? Yaitu Kristus sendiri. Itulah sebabnya peristiwa pencobaan ini terjadi. Karena yang dia mau hancurkan adalah sumber keselamatan itu yang harus dihancurkan. Sumber yang dikatakan inilah, kepadanya lah aku berkenan. Itulah sumber keselamatan dan itulah yang harus dihancurkan. Oleh sebab itu, dia harus dibinasakan, dia harus dicobai supaya dia jatuh di dalam dosa dan tidak ada keselamatan bagi orang percaya. Dan ini menarik, ternyata iblis punya strategi untuk menghancurkan ini. Dalam PA kemarin,
Pak Edo kemarin menyebutkan satu istilah. Saya jadi terinspirasi karena membaca teks yang disebut dengan intertekstualitas. Jadi membaca Alkitab itu bagaimana membandingkannya dengan teks yang lain. Ada yang disebut dengan 36 strategi perang Sun Tzu. Betul Pak Edo? Pak Edo menyebutkan kalau saudara mau tahu tentang bagaimana strategi perang Sun Tzu itu di Tiongkok, bacalah 36 strategi yang ada kalau mau mengalahkan musuh. Tapi ternyata hal ini juga dipakai oleh iblis. Meskipun dia tidak pakai 36, dia hanya pakai 3, tapi ini juga sesuatu yang membahayakan. Hanya 3 saja Yesus, dalam arti pencobaan Yesus begitu beratnya. Dan yang menarik, pencobaan yang pertama itu dikatakan demikian dalam satu bagian, ada tiga hal. Nah, salah satunya adalah ada 36, tapi di sini ada 3 yang dipakai. Satunya, yang pertama adalah Kepung Wei untuk selamatkan Zhao. Ini menarik. Kepung Wei untuk selamatkan Zhao. Artinya apa? Ketika musuh terlalu kuat, seranglah sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Ketika musuh terlalu kuat, seranglah sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Jadi kalau saudara dalam satu perang itu, apa yang paling berharga yang harus, kalau kita nggak bisa kalahkan orang tentara atau pasukan itu, cari apa yang paling berharga dari pasukan itu. Misalnya kalau dalam perang modern, lapangan udaranya dihancurin, atau jalan rayanya dihancurin, atau jembatannya dihancurin, itu yang paling berharga. Kalau jembatan dihancurin berarti tidak ada suplai terhadap makanan dan sebagainya. Kalau lapangan terbangnya dihancurin, nggak perlu menghancurkan tentaranya, tapi yang dihancurkan hanya hal-hal yang berharga. Kalau musuh terlalu kuat, seranglah sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Itu salah satu prinsip dari 36 strategi perang Sun Tzu. Apa yang paling berharga dari Yesus saat ini yang diserang oleh iblis? Apa Bu? Makanan, perut. Dikatakan Yesus lapar. Iblis tahu yang paling berharga dari Yesus saat itu apa? Makanan. Dan dia tawarkan, ini roti. Kalau kamu mau ambil ini roti ini, makan ini, kamu kenyang, kamu tidak ada masalah kamu. Tapi Yesus tahu, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara-saudara, ini menjadi penting. Ini masalah perut, masalah kampung tengah kita ini ya. Yesus mengatakan, atau tadi saya katakan, apa yang paling berharga dalam masalah Tuhan Yesus itu adalah masalah perut, masalah lapar. Tapi Yesus tidak mau terjebak dengan itu. Dia tahu bahwa ini persoalan jasmani. Kita hidup bukan hanya dari hal-hal yang jasmani saja. Saya mau mengatakan ini bukan ingin mengelaborasi soal makan minum itu, tapi yang saya mau kasih tahu bahwa hati-hati dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Karena itu bisa digunakan iblis untuk menghancurkan kita. Apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita, awas atau hati-hati, itu bisa dipakai iblis untuk menghancurkan segalanya. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita sekalipun, itu bisa dipakai iblis untuk menghancurkan kita. Ingat cerita Samson dan Delila, orang yang paling dekat. Saudara lihat peristiwa-peristiwa penembakan tokoh-tokoh dunia, presiden, perdana menteri. Siapa yang menembak? Kebanyakan adalah para pengawal-pengawal pribadinya. Orang yang paling berharga yang dianggap bisa melindungi dia, tetapi justru orang itulah yang menghancurkan dia. Iblis pakai, bisa saja. Orang yang paling dekat, sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling kita agungkan atau kita rasakan sesuatu bagi dia, hati-hati bahwa itu juga bisa. Oleh sebab itu betapa pentingnya, kalau ini dalam kaitannya dengan masalah keluarga, suami istri, anak-anak, bagaimana kita keluarga itu boleh menjadi satu kesatuan yang itu jangan sampai dipecah belah oleh iblis dan sebagainya. Orang yang paling dekat sekalipun bisa menjadi
atau bisa dipakai iblis untuk menghancurkan kita. Ada 4 agamawan yang hebat yang sedang melakukan seminar. Satu dari agama A, B, C, dan D. Ini tokoh-tokoh agama semua, orang-orang hebat, bergelar macam-macam, tokoh-tokoh agama. Mereka sedang seminar dari berbeda agama ini. Tapi mereka menjadi teman yang sangat baik, karena dalam konteks dialog agama-agama mereka selalu dekat, selalu datang bersama-sama, selalu ketemu. Mereka punya keakraban yang luar biasa. Satu kali mereka bertemu di meja seminar. Waktu mereka seminar, kemudian waktunya untuk break, mereka break, minum kopi di belakang. Mereka duduk sama-sama berempat ini. Pimpinan atau tokoh agama A, agama B, C, dan D. Tapi waktu mereka duduk sama-sama, mereka sudah sangat dekat sekali, ini akrab sekali. Satu kali yang dari agama A curhat ke 3 agama, tokoh agama yang lain, yang B, C, dan D ini. Dia curhat begini, teman-teman, saya mau curhat nih, tapi tolong jangan kasih tahu ke yang lain. Kalau umat tahu, pasti saya hancur ini. Kalau umat tahu apa yang saya lakukan, pasti saya akan hancur. Saya tokoh agama, tapi kalau umat tahu apa yang saya lakukan ini, maka semuanya akan berantakan dan saya akan tidak ada artinya. Kenapa? Teman-teman yang 3 bilang kenapa? Teman-teman, saya sebenarnya adalah seorang penjudi berat. Dia tokoh agama, tapi dia seorang yang tukang berjudi. Dia punya uang banyak, orang jemaat kasih dapat uang, kemudian dia punya banyak persembahan bagi dia, kemudian itu dipakai main judi. Akhirnya saya menjadi orang yang sangat sengsara karena terlibat dengan judi. Masa kamu begitu ya? Wah, kalau gitu kamu harus ya kami akan dukung kamu untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke. Tapi rupanya masih ada waktu beberapa menit. Ternyata tokoh agama B rupanya mau curhat juga. Tokoh agama B itu bilang begini, tolong saya juga mau curhat, tapi tolong jangan kasih tahu kepada jemaat saya, jangan kasih tahu kepada orang lain juga, karena kalau saya dikasih tahu kepada orang lain, maka habislah saya ini. Karena apa yang saya lakukan ini memang sangat tidak baik. Loh, kamu mau melakukan apa? Kamu melakukan apa? Sebenarnya saya melakukan sesuatu yang paling mengerikan, yang paling dilarang oleh gereja. Saya telah berzina. Bahkan saya berzina bukan dengan lawan jenis saya, tapi saya berzina dengan sesama jenis. Wah, kaget yang 3 orang ini. Waduh, luar biasa ini. Tapi tolong jangan bilang kepada siapa-siapa, karena ini dosa besar yang saya lakukan. Teman yang lain, oke, gak apa-apa, nanti kami akan. Tokoh agama ketiga rupanya pikir, wah ini kesempatan untuk mengungkapkan dosa dan ada semacam mengeluarkan unek-unek dan sebagainya. Dia bilang juga, bolehkah saya juga curhat, katanya. Oh, silakan. Saya juga sebenarnya telah melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan orang-orang umat. Kalau umat tahu ini pasti umat akan marah sekali. Loh, kamu mau melakukan apa? Saya itu setiap kali perjamuan kudus setelah habis perjamuan kudus itu saya paling suka itu anggur perjamuan kudus itu saya minum dan kemudian saya bawa pulang. Saya sebenarnya terlibat dengan mabuk-mabukan. Jadi dia minum, tukang minum sana, minum sini. Tiba-tiba waktu sudah mau habis, tinggal 1. Tinggal 1 dia bilang, karena 3-nya sudah sharing, yang 3 ini akhirnya bilang, ayo kamu juga dong, cerita juga, ada nggak hal-hal yang kamu rasa bahwa kamu tuh salah? Wah, waktunya sudah mau habis, kita harus kembali ke seminar. Enggak, kamu harus katakan kepada kita ini kan sahabat, kita ini dekat sekali, kita ini orang yang sama-sama, selalu kita saling mendukung satu dengan yang lain. Aduh, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau saya katakan itu kepada kalian, saya merasa bahwa saya menjadi orang yang paling berdosa. Nggak apa-apa, karena nanti pasti kita akan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saudara tahu apa kebiasaan buruk dari orang yang satu ini? Maafkan saya karena saya tukang gosip. Jadi orang yang paling dekat
dari 3 ke 4 itu, kemudian salah satunya adalah tukang gosip. Dan pasti apa yang mereka ceritakan akan keluar. Dan habislah riwayat semua itu ya. Saya katakan apa? Orang yang paling dekat sekalipun punya masalah bisa dipakai oleh iblis untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau kamu ingin mengalahkan musuh, kalahkanlah apa yang paling berharga. Itu salah satu strategi perang susu. Tetapi dalam konteks ini kita tahu Yesus mematahkan pemahaman itu. Dalam arti dia tahu saya tidak mau dikalahkan dengan hal itu. Hal yang kedua dari strategi perang susu untuk membaca teks ini, dikatakan giring macan untuk meninggalkan sarangnya. Giring macan untuk meninggalkan sarangnya. Saudara baca ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Saudara lihat ada perubahan dari mana? Dari padang gurun menuju ke tempat yang tinggi. Saudara, dalam bahasa perang ini jelas. Teman-teman saya banyak tentara di Bali itu, dia bilang siapa yang menguasai dataran tinggi, dia akan menguasai medan pertempuran. Dan iblis tahu Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan diperlihatkan semua itu untuk dia boleh mendapatkan kekuasaan itu. Dan Yesus tahu dalam strategi iblis ini, iblis mampu menggeser hidup rohani kita menjadi hidup yang sangat sekularistik. Dia tahu bahwa kalau kita hidup dalam suasana rohani yang sangat kuat, salah satu caranya adalah kita harus digeser kepada hal-hal yang dari hidup yang rohani kepada hidup yang sekuler. Dan ini sangat berbahaya. Ketika kita menggeser hidup rohani kita menjadi sesuatu yang tidak rohani lagi, maka disinilah dosa mulai menguasai hidup kita, dan dengan mudah hal-hal yang duniawi itu dapat menguasai kita. Ada kata yang menarik dari Pak Julio dalam PA kemarin. Apa? Jangan memulai berbuat dosa. Ketika kita tahu itu berdosa, jangan mulai untuk berbuat dosa. Karena waktu kita mulai berbuat dosa, maka segala hal yang terkait dengan konsekuensi dosa itu mulai ada dalam diri kita, dalam bentuk apapun. Jangan mulai berbuat dosa, atau jangan coba-coba berbuat dosa, karena konsekuensinya ada dalam hidup kita. Jangan coba-coba menggeser hidup rohani kita dari hidup yang rohani kepada hidup yang tidak rohani. Karena pada saat itulah iblis dengan mudah menguasai hidup kita dengan segala hal yang dia lakukan. Yang ketiga dikatakan seranglah di tipuan ketiga. Wah, ini saya pikir apa ini sun-sun ini ya. Seranglah di tipuan yang ketiga. Wah, saya baca lagi dicek sun-sunnya apa maksudnya. Ternyata kalau orang melakukan serangan dengan tipuan yang pertama, musuh biasanya sigap. Dia tahu, ini tipuan ini. Udah tahu. Tapi ketika tipuan yang kedua dilakukan yang sama, dia mulai sigap. Tetapi dia sudah tahu, tipu lagi nih, ini lagi nih katanya. Tapi ketika tipuan yang ketiga, biasanya musuh sudah lengah. Karena apa? Karena dia bilang, tipuannya itu aja. Tapi pada waktu dikatakan tipuannya itu aja, Sun Tzu bilang, disitulah serangan yang paling dahsyat harus dilakukan. Karena pada saat itu musuh sudah menjadi lengah dan tidak awas lagi dengan itu. Seranglah di tipuan yang ketiga. Saya tahu kenapa cerita ini hanya menjadi 3 bagian dari serangan iblis. Karena iblis pikir bahwa di tipuan yang ketiga, di pencobaan yang ketiga, Tuhan menjadi lemah. Tapi justru pada tipuan yang ketiga ini, tapi justru pada pencobaan yang ketiga ini, Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini satu kekuatan yang paling besar ketika kita menghadapi tantangan dengan mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya kira ini menjadi sangat menarik karena Yesus tahu akan hal ini dan dia tidak goyah.
bahkan lebih keras mengecam iblis. Jangan engkau cobai Tuhan Allah. Jangan pernah menyerah atas semua tipuan daya atau tipu daya iblis dalam hidup kita, entah yang berupa atau keberapa kali pun ia mencobai kita, atau keberapa kali pun ia akan memusnahkan kita, kita tetap tidak goyah. Seperti Kristus yang tidak pernah goyah ketika dia menghadapi tipuan ketiga dari iblis pada saat itu. Saudara, tantangan memasuki masa prapaskah tidak berat, tidak ringan. 40 hal ini saja waktu saya baca, ini sudah menjadi tantangan yang besar. Kalau saudara ikuti satu persatu, ini merupakan sebuah tantangan yang besar. Forgive someone. Kalau kita lihat hari ke-17, ayat yang ke-18 itu internet diet. Facebook diet. Kalau Julio bilang katanya 29, 30, 31 tidak ada Facebook mati, semuanya udah pada gelisah tuh. 29, 30, 31 Februari. Lah iya, orang tanggalnya nggak ada itu. Februari cuma sampai 28 kan. Tapi bisa nggak internet diet? Itu tantangan tersendiri. Tell someone what you are grateful for. Apalagi yang kira-kira? No shopping day? Wah, besok Presiden Day ya. Dikatakan no shopping day. Hari yang ke-26. Apa yang menjadi tantangan bagi Bapak Ibu? Coba cek di sini. Yang menarik kira-kira. Di 11 Pak. Ya, apa itu? Itu old friend maksudnya teman lama atau teman tua? Ada itu? Teman lama. Dari sebelah. Oh, call old friend. Ya, ini teman-teman banyak sekali kita sudah lupa ya dengan teman-teman kita, teman-teman yang mungkin masa muda mungkin. Di Facebook kan banyak tuh ya. Di Facebook banyak teman-teman yang kita nggak ketemu, coba telepon lagi, coba berkomunikasi lagi. Ya, mungkin itu maksudnya, itu maksudnya old friend. Ada yang menarik lagi? Nomor 34 apa ini Pak? Worship and friends mas, ya synagogue or church. Ya ini mungkin konteks Amerika ini ya, ini menarik. Karena apa? Karena istilah masjid, istilah synagogue, khususnya masjid. Saya kira masjid, kalau kita di Indonesia sih biasa-biasa aja ya, ada apa namanya teman muslim. Ya, saya kira. Tapi kalau di sini kelihatannya orang menjadi sangat strict untuk hal itu ya. Bagaimana membangun persahabatan dengan sahabat-sahabat yang berbeda agama maksudnya. Saya kira yang dimaksud diartikan setelah bagaimana teman-teman yang berbeda agama itu kita bisa saling membangun persahabatan dengan yang lainnya. Oke, yang terakhir ada 1-2 yang mungkin menarik. Yang 35 apa? Confess secret. Semua orang punya secret? Mau mengakuinya kepada siapa kira-kira? Yang pasti bukan pastor yang D tadi. Iya, yang pasti bukan pastor yang D tadi ya. Nanti bisa kepada majelis. Ya, kepada Tuhan kita bisa mengakuinya. Itu saudara lihat kemarin dalam ibadah Rabu-Abu ada kertas-kertas. Itu adalah hal-hal yang dikatakan apa yang menjadi confess, apa yang menjadi pengakuan kita, apa yang